permasalahan yang paling sering dijumpai oleh semua ibu menyusui itu adalah ibu merasa ASINya kurang atau merasa ASINya tidak cukup untuk anaknya. Atau memang ada kenyataannya, pada kenyataannya bayinya tidak tumbuh sesuai dengan kurva pertumbuhannya karena ASINya kurang. Ini adalah masalah klasik yang paling sering dijumpai. Dan masalah ini bisa diatasi dengan tadi pelekatan yang baik, bayi menyusu optimal, bayi menyusu semau dia, tidak dijadwal. Dan ini semua adalah langkah-langkah yang penting untuk dilakukan pasangan ibu dan anaknya supaya menjaga produksi ASI supaya optimal. Bagaimana kita mengetahui bayi tidak cukup menyusu? Pertama, paling gampang untuk bayi baru lahir adalah kita melihat berapa kali frekuensi buang air kecil dan buang air besarnya. Karena apa yang masuk pasti keluar. Nah, kalau bayi-bayi baru lahir, pantau itu buang air kecil dan buang air besar. Kalau pipisnya susah misalkan karena pakai popok yang sekali pakai gitu ya, pantau buang air besar karena buang air besar pasti kelihatan gitu. Usahakan buang air besarnya paling tidak 3-5 kali sehari. Lalu pantau juga pertumbuhan berat badannya, kenaikan berat badannya, panjang badannya, rutin diperiksakan dan diplot di kurva pertumbuhannya. Bayi yang cukup menyusu maka tumbuh kembangnya juga akan sesuai dengan kurva pertumbuhan sesuai dengan usianya. Selain itu juga perhatikan bagaimana bayi melekat ke payudara. Tadi hisapan yang dalam itu menandakan bayi cukup menyusu. Tetapi kalau bayi hisapnya pelan-pelan cepat-cepat gitu ya, dan ada suara-suara lalu seperti mengempeng, itu maka dia tidak mendapatkan ASI dengan cukup. Penyebab umum bayi bisa tidak mendapatkan cukup ASI itu sebenarnya ada beberapa hal. Salah satunya adalah penggunaan botol, dot, atau empeng. Ini mempengaruhi sekali karena apa? Misalkan botol tadi teknik menyusunya beda ya. Lalu kalau empeng itu membuat bayi itu terbuai dengan empeng, akhirnya dia lupa kalau dia perlu menyusu. Padahal udah jadwalnya dia menyusu. Itu. Jadi hentikan segera penggunaan dot dan empeng. Lalu bayi tidak cukup sering menyusu. Bayi dijadwal menyusunya. Ingat, bayi nggak lahir pakai jam tangan. Jadi jangan dijadwal. Biarkan dia menyusu semau dia sampai kapanpun. Biarkan dia menyelesaikan menyusu semau dia juga. Jangan dijadwal tiap 2 jam sekali, 3 jam sekali. Tidak perlu. Kalau bayi menyusu pada ibunya tidak perlu pakai jadwal. Menyusu pakai formula perlu jadwal. Kenapa? Karena harus sesuai takaran. Kalau enggak takut bayinya obesitas, kebanyakan dapat susunya. Nah, kalau menyusu itu beda. Bayi yang mengatur ritmenya, kapan waktunya dan kapan menyudahinya. Menyusu terlalu singkat, beberapa menit sekali di sini, pindah ke sini, itu juga membuat bayi tidak mendapatkan ASI secara optimal. Selain itu juga tidak menyusui anak ketika malam hari itu juga bisa membuat produksi ASI kita tidak optimal. Jadi pastikan ibu tidur bersama anaknya bareng supaya produksi ASI terjaga. Pelekatan itu adalah kunci keberhasilan menyusui. Karena pelekatan yang baik itu akan mengeluarkan ASI, memproduksi ASI secara optimal sesuai dengan kebutuhan anak. Dan ada satu hal lagi yang juga penting adalah kondisi psikis dari seorang ibu. Tadi, kalau ibu bahagia, ibu senang, maka hormon oksitosin yang melancarkan jalannya ASI itu akan bekerja dengan baik. Tetapi kalau ibu sedih, ibu kesakitan, ibu cemas, ibu tidak bahagia, ini bisa menekan kerja oksitosin yang untuk melancarkan aliran ASI. Jadi pastikan ibu tetap tenang dan jika ibu menghadapi masalah atau murung berlebihan atau terlihat berubah, jangan lupa untuk mencari bantuan yang ke pihak-pihak yang kompeten dan yang ahli.